Remaja MCC yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk bulan Maret. Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita gunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Sebelum kita beribadah, mari kita simak pengumuman JMC online sepekan. Ibadah dewasa muda diadakan online melalui Instagram Live setiap hari Senin pukul 19.30. Ajaklah teman-teman dewasa muda bergabung untuk diberkati dan menjadi berkat dalam acara ini. Ibadah anak muda TAC dan ibadah anak Little King diadakan setiap hari Minggu pukul 11 di YouTube channel berikut ini. Menara doa online diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada pukul 19.20 sampai 20.00 melalui Zoom. ID dan password Zoom dapat dilihat di media sosial berikut ini. Bagi jemaat yang ingin mengikuti KUL online dapat menghubungi nomor berikut ini untuk jadwal masing-masing KUL. Ibadah khusus untuk remaja usia 11 sampai 14 tahun yaitu ibadah tunas diadakan secara online melalui Zoom setiap hari Minggu pada pukul 13.00. Ibadah rumah doa GMCC diadakan secara online melalui YouTube channel GMCC setiap hari Rabu pukul 19.00. GMCC membuka kelas KOM 100 online melalui Zoom. Kelas ini akan dimulai pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2020 pukul 17.00 sampai 19.00. Syarat mengikuti kelas KOM 100 adalah sebagai berikut. Untuk pendaftaran hubungi nomor berikut ini. Momen Mentoring Moment, pementoran khusus wanita gelombang keempat segera dibuka. Kelas akan dimulai pada tanggal 8 Maret. Segera daftarkan diri Anda karena tempat sangat terbatas. Untuk pendaftaran ini, hubungi nomor berikut ini. Demikianlah pengumuman GMCC online sepekan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, serta bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita mau datang pada Tuhan pada siang ini. Dan sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Tuhan, kami percaya kalau kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Kami percaya kalau kami boleh mengalami, menjalani satu hari lagi itu karena Tuhan mempercayakan satu kehidupan lagi buat setiap kami untuk berbuah. Karenanya pada hari ini Tuhan kami mau siapkan tubuh, jiwa, roh kami. Kami mau memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, mendengar firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami hari lepas hari semakin serupa dengan Engkau. Karena untuk itulah Engkau mempersiapkan setiap kami lewat kehidupan yang kami jalani. Pagi siang ini kami mau katakan semua karena kasih karunia-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kami. Allah yang gak pernah meninggalkan setiap kami. Dan siang ini kami percaya ketika kami memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Engkau disenangkan, disukakan lewat pujian penyembahan kami. Ampuni dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Basuh setiap kami dengan darah kudus-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang kami memuliakan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Oh Rabashanda ya Rabashé Hinadana Mashanda. Oh mari ucap syukur pagi siang ini. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Oh
Terima kasih. Ya oh Jesus. We worship you, God. We worship you, Lord. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oh, katakan Bapakku datang untuk menyembah-Mu. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari saudara saja katakan, Kau kuatkan. Kau buktikan. Yes, sama-sama katakan, Kau kuatkan. Oh, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau, sekali lagi katakan, Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sambil
Sambil angkat tangan kita katakan bersama. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Yes, panggil namanya. Oh Immanuel, Engkau panggil namanya Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan. Yes, kami ada semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami dapat lampaui hari demi hari, masa demi masa, momen demi momen. It's only by your grace. Karena Kau setia, Kau setia Tuhan terhadap janji-Mu yang akan menyertai setiap kami sampai pada kesudahan zaman. Kau kuatkan, yes. Oh, Kau buktikan, amin, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lebih lagi sambil angkat tangan kita. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau buktikan. Yes, yes Lord. Amin. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu tak pernah berubah sampai selamanya. Sebab itu kami katakan, kami bangga kami punya Tuhan yang setia. Kami bangga kami punya Tuhan yang gak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Kami tahu segala sesuatu mungkin sulit di depan kami. Mungkin di depan kami ada jurang, mungkin di depan kami ada lembah, mungkin di depan kami ada kesulitan yang lebih besar. Namun kami mau katakan, kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Mari kita sembah Tuhan kita yang besar pada pagi siang ini. Oh, sembah Dia. Ya ralarabalarabalarabalarabalasyanda. Kinaralarabashe. Kuralarabashanda ralarabalarabalarabake. Ranabasyande. Ya ralarabalarabalarabalarabashe. Jesus, Dia Allah Immanuel. Dia yang berjanji menyertai kita sampai pada kesudahannya. Kurarapakashanda bakaya bashe. Hinamaya bashanda. Orialarabalarabalarabashanda. Hinamaya bashe. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Katakan bersama. Hosana, Hosana. Sing loud. Hosana. Yes Lord. Hosana.
Hosana, Hosana, Hosana. Oh Lord, oh Lord. Hosana. Once again, Hosana. Oh Lord. Yes. Hosana. Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang, dan Raja, Raja. Oh, namamu besar Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Katakan layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Namamu besar, termulia. Sambil tepuk tangan yang kuat, katakan bersama. Layak dipuji, disembah. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Namamu besar, namamu besar, termulia. Namamu besar. Sekali lagi katakan namamu besar, namamu besar, termulia. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Katakan wuh. Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Yang setuju kita punya Tuhan yang dahsyat, katakan haleluya. Haleluya. Pasti nungguin saya ngomong. Bilang kiri kananmu, yang kuat bilang begini, lo top. Nah itu dia. Kalau di beberapa tempat begitu saya bilang lo top, di begini topnya. Saudara, beberapa hari ini saya jadi sering nonton drakor, saudara. Tapi satu hal yang saya pelajari dari setiap drakor yang saya nonton. Yang saya pelajari begini. Mau ketemu dengan siapa aja, mereka tuh begini. Pastor Paulus pernah ngomong masalah ini. Itu tandanya integritas. Saudara wajib menghormati orang lain. Amin. Sekarang lihat orang yang di kiri kananmu, rapatkan kakimu, terus begini sama dia. Nah itu dia. Kalau sama orang kita bungkuknya seperti itu, sama Tuhan kita harus bungkuk lebih lagi. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yes. Sama-sama nyanyi. Katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Sorak yang kuat, kami mau bersorak. Hey! Tinggikan namamu. Haleluya. Lambaikan tangan, sorak
Yang setuju tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Cari ini yang wanita saja. Come on ladies, sing this song. Amen. Sekarang para pria, all the men sing. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Sama-sama haleluya. Sambil lambaikan tangan katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Oh haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Lebih lagi katakan, Chan Mei Chu haleluya, Chan Mei Chu haleluya, haleluya. Yang kuat, Chan Mei Chu haleluya, Chan Mei Chu haleluya, haleluya. Sekali lagi ya, dengan drum saja katakan, Chan Mei Chu, Chan Mei Chu haleluya, Chan Mei Chu haleluya, Chan Mei Chu haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, soraklah haleluya, soraklah oh haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Yang setuju dua tangan katakan haleluya. Lebih lagi haleluya. Tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan. Woo! Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tercurah bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati. Yes. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan. Oh, nyanyi yang kuat ya, sama-sama katakan, kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya katakan yang kuat, aku diberkati. Karena Allah sanggup menyediakan. Oh, aku diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang setuju Tuhan kita dahsyat, sorakan haleluya. Yang setuju Tuhan kita luar biasa, katakan yes. Woo! Karena dalam segala hal Allah turut bekerja
untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Tuhan dan mau mengerjakan bagiannya dalam hidup ini. Angkat tangan kita, katakan, Bapalah sanggup. Oh, dan anugerahnya. Lagi katakan, Bapalah sanggup. Yes. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan lebih lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Aku dilimpahi atas sempurna Tuhan bagiku. Saudara, kita di sini ada banyak orang. Dari tadi lagunya aku aja. Sekarang kita memberkati orang yang ada di sebelah kita. Amin. Paling enggak yang kiri, kanan, atau di belakang dan depan kita. Sama-sama katakan begini, saudara. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, Allah sanggup Yes, kamu, iya kamu dilimpahi anugerah Tuhan baik. Sekali lagi, kamu dilimpahi, amin, menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, amin, anugerah Tuhan bagimu. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Sekali lagi angkat tangan kita, katakan, Tuhan bagiku. Mari kita sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini lokasi gereja Toraja Mamasa yang rubuh dan sudah diratakan. Sementara ada bangku-bangku tempat orang mengungsi, tapi di depan saya ini tempat kebaktian sementara mereka, dan di belakang sana tempat kami mau kunjungi anak-anak yang ditampung yang kita akan bagi bantuan pada hari ini. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus,
Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Dan saya percaya kalau kita sampai pada hari ini masih diberkati Tuhan, masih ditolong Tuhan, masih menemukan jalan keluar dari setiap pergumulan dan masalah kita, atau masih dihibur dan dikuatkan Tuhan sekalipun kita saat ini sedang mengalami pergumulan hidup yang luar biasa. Saya percaya itu adalah bukti wujud daripada kebaikan Tuhan yang dinyatakan atas kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah The Jesus Way. The Jesus Way. Kata way ini bisa memiliki arti cara Yesus, atau bisa juga berarti jalan yang Yesus tempuh. Nah, The Jesus Way, kita akan sama-sama memahami mengenai bagaimana caranya Yesus mampu menjaga kehidupannya tetap berada di dalam integritas yang benar. Sekalipun kalau kita nanti baca, kita akan mendapati bahwa Yesus mengalami ujian dan pencobaan dalam kehidupannya. Namun sebelumnya, Bapak Ibu semua, saya ingin membuat kita mungkin sedikit memikirkan sejenak tentang momen di mana kita lahir baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, ketika kita lahir baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mulai masuk kepada fase di mana kita menjadi murid. Kita diajar, karena Yesus pernah berkata, kamu harus beritakan Injil dan kamu harus mengajar mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu nggak berhenti sampai di situ. Tetapi kita juga memberi diri kita untuk diajari firman Tuhan, diajari kebenaran-kebenaran Tuhan.
Lalu ada juga fase di mana kita menjadi hamba. Kalau sebelumnya fase menjadi murid, sekarang adalah fase menjadi hamba, di mana kita dipercayakan hal-hal oleh Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada kita sesuatu untuk kita kerjakan, sehingga kita bisa menolong orang, kita bisa menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain, kita bisa melayani orang, baik itu di gereja lewat pelayanan misi ataupun lewat berbagai macam hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Lalu ada fase sebagai anak di mana kita mengenal Bapa, anak di mana kita dihajar oleh Tuhan. Nah, kita pernah berkata, Bapa mana sih yang gak akan menghajar anaknya kalau anaknya salah? Jadi ketika Tuhan menghajar kita, itu karena Tuhan melihat kita sebagai anaknya. Nah, masalahnya adalah, apalagi kalau saya sendiri udah pelayanan, sering pelayanan, saya sudah terbelenggu dengan pemikiran bahwa saya ini hamba. Saya senang sebagai hamba. Saya senang dapat kepercayaan dari Tuhan. Saya senang melakukan A, melakukan B, melakukan C, melakukan D. Saya senang melakukan semuanya. Saya nggak mau lagi jadi murid. Saya nggak mau lagi diajarin. Siapa sih yang mau ngajarin saya? Apalagi sih yang harus saya pelajari? Nah, ada kalanya kalau kita sudah terlalu nyaman menjadi hamba, kita sudah terlalu nyaman mendapat kepercayaan dari Tuhan, kita udah nggak mau diajarin. Nah, masalahnya adalah kalau kita nggak mau diajar sebagai murid, maka Tuhan nggak bisa menyatakan lebih lagi rahasia-rahasianya kepada kita. Dan kita nggak pernah bisa bertumbuh di dalam pengenalan kita lebih lagi akan Tuhan. Lalu ada kalanya kalau kita sudah jadi hamba, kita sudah merasa udah pelayanan, kita merasa sudah dipakai Tuhan luar biasa, kita nggak mau dihajar oleh Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan, kenapa Tuhan melakukan ini sama saya? Kenapa saya diproses sama Tuhan? Kenapa saya dibentuk lagi sama Tuhan? Saya ini udah pelayanan, saya ini udah terkenal, saya ini udah punya banyak follower mungkin. Lalu kenapa saya harus melewati proses kehidupan? Nah, kita menolak menjadi anak karena kita sudah begitu nyaman menjadi hamba. Dan akhirnya yang terjadi adalah kita menjadi hamba yang tidak lagi memiliki hati seorang murid dan tidak lagi memiliki identitas sebagai seorang anak. Dengan kata lain, kita cuma jadi hamba upahan. Kita melakukan sesuatu karena ada upahnya. Nah, saudara, saya rindu agar dalam kehidupan kita terus memberi diri kita untuk menjadi murid. Kita mau terus diajar, kita mau dimuridkan, dan kita terus memberi diri kita untuk diproses, dibentuk oleh Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Saudaraku, gereja kita memiliki satu program pemuridan yang bernama Women Mentoring Women dan Man to Man. Itu adalah pemuridan pria dan pemuridan wanita yang kami lakukan secara online via Zoom. Jadi saudaraku, nanti kalau ada lagi dibuka mungkin pendaftaran, saya mendorong saudara untuk ayo ikut terlibat. Ayo ikutan program pemuridan ini. Karena ada begitu banyak kesaksian mengenai keluarga-keluarga yang dipulihkan, pria-pria yang dipulihkan, suami-suami yang dipulihkan dan akhirnya mengasihi istri dan anak-anaknya, istri-istri yang dipulihkan sehingga pada akhirnya mampu kembali mengasihi suami dan anak-anaknya. Ya, ada banyak sekali berita pemulihan yang luar biasa lewat pemuridan ini. Jadi saya rindu mengajak saudara, ketika nanti saudara mungkin mendapatkan satu informasi mengenai pemuridan wanita, woman mentoring woman, atau pemuridan pria, man to man, maka ayo saudara ikut terlibat untuk dimuridkan. Karena menjadi murid itu membuat kita belajar banyak tentang Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita mau lihat kisah tentang Raja Saul. Raja Saul adalah seorang raja yang dipilih Tuhan sejak dia masih muda untuk menjadi raja. Namun lewat kehidupan Raja Saul dalam 1 Samuel 13 sampai 1 Samuel 16, kita mendapati bahwa ini raja yang memberontak terhadap Allah. Ini raja yang sudah terlalu nyaman dengan posisinya sebagai raja. Terlalu nyaman dia sebagai pemimpin. Terlalu nyaman dia dengan berkat. Terlalu nyaman dia dengan semua kepemilikannya. Terlalu nyaman dia menjadi hamba, seperti yang saya sebutkan di awal. Jadi dia nggak mau lagi dijadikan murid. Padahal Samuel selalu mengajari dia tentang firman Tuhan. Tapi Saul nggak mau dengerin. Siapa saya raja? Masa kamu ngajarin saya? Gitu mungkin pikir Saul. Lalu Saul juga menolak dihajar oleh Allah
ditegur oleh Allah, karena beberapa kali kita dapati Saul selalu punya alasan, selalu membenarkan diri, membela diri. Dia lebih mementingkan nama baiknya di hadapan orang daripada nama baiknya di hadapan Tuhan. Saudaraku, pada akhirnya Tuhan berkata kepada Samuel, kamu gak usah pikirin lagi Saul, aku udah menolak dia. Saudaraku, yang anehnya, Saul itu ditolak oleh Tuhan, tapi masih diizinkan Tuhan menjadi raja 40 tahun. Kalau dalam terjemahan, dalam bahasa Inggrisnya, quote-nya berkata begini, God is the only boss. When he fired someone, he still allow that person to work. Cuma Tuhan satu-satunya bos yang setelah memecat seseorang masih mengizinkan orang itu bekerja. Jadi Saul ini sebenarnya udah dipecat sama Tuhan. Dia udah ditolak sama Tuhan. Tapi Tuhan masih izinkan Saul menjadi raja selama 40 tahun. Dan dia nggak sadar. Saul berpikir karena dia masih punya harta, dia masih punya jabatan, dia masih punya pengikut, dia berpikir itu tandanya Tuhan berkenan sama dia. Padahal enggak. Tuhan udah tolak dia. Saudara, jangan sampai karena kita berpikir bisnis kita masih maju, kita berpikir kita masih diberkati, kita berpikir kita nggak sakit-sakitan, kita berpikir kita punya semuanya, kita berpikir portofolio kita, saham kita masih banyak, kita berpikir bahwa itu tanda Tuhan berkenan sama kita. Padahal Tuhan udah menolak kita. Tuhan nggak suka dengan kehidupan kita. Seperti Saul. Mengapa? Karena kurangnya integrity, lack of integrity. Saudaraku, Saul selama 40 tahun masih diizinkan menjadi raja sekalipun ditolak. Dan selama 40 tahun itu Allah mempersiapkan seorang pengganti yang bernama Daud. Mengenai Daud, Tuhan berkata, aku telah menemukan seseorang yang berkenan di hatiku. Namanya Daud. Wow, luar biasa ya saudara. Saya percaya bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan membangkitkan satu generasi. Orang-orang yang seperti Daud, yang ada di padang rumput, enggak ada di istana, adanya di padang rumput dia. Tapi dia sedang disembunyikan, diproses, dipersiapkan oleh Tuhan. Untuk akhirnya menjadi seseorang yang Tuhan pilih menjadi raja. Untuk pada akhirnya menjadi seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Sementara orang-orang yang seperti Saul, yang sepertinya punya jabatan, punya harta, punya kekayaan, punya kemewahan, orang-orang itu sudah ditolak oleh Tuhan. Saudara ingin menjadi yang mana? Ingin menjadi seperti Saul atau ingin menjadi seperti Daud? Nah saudara, saya ingin mengajak saudara membuka Lukas pasalnya yang keempat. Dalam Lukas pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayat 4, saudara pasti pernah mendengar kisah tentang Yesus dicobai di padang gurun setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Lukas 4 ayat 1 berkata, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara, Yesus kelaparan, 40 tahun dia puasa. Dan ketika dia merasa lapar, iblis datang dengan sebuah solusi yang sepertinya benar. Kamu itu kan punya kuasa. Ya rubah aja batu ini jadi roti, kok susah banget sih hidup kamu. Gak usah kamu sampai kelaparan begitu. Gak usah kamu sampai susah banget hidup kamu. Wong kamu punya kuasa, kamu punya hak buat hidup kamu. Kamu punya hak menentukan jalan hidup kamu. Ya udah, ubah batu jadi roti, makan. Karena kalau kamu gak merhatiin hidup kamu sendiri, orang lain gak akan merhatiin kamu. Tuhan juga gak akan merhatiin kamu. So hidup aja buat diri kamu sendiri. Nah itu kan pengajaran di dunia zaman sekarang kan. Makanya kita mendapati ada orang-orang yang pada akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dia tahu salah, tapi dia punya alasan. Ya nanti anak-anak istri saya makan apa Pak kalau saya nggak begini? Gitu kan, persis seperti Yesus. Dihadapkan dengan sebuah kebutuhan mendesak. Kalau nggak makan mati kamu Yesus. Iblis bilang,
Karena kalau Yesusnya masih bisa tahan lapar, saudara, untuk lama, ya kagak perlu dicobain. Iblisnya itu, saya pikir iblisnya tuh kok aneh banget. Masa dia mencoba Yesus dan dia tahu, aduh pencobaan seperti ini sih gampang ditolaknya. Jadi dia pasti menunggu momen di mana Yesus ini harus makan. Kalau sampai dia nggak makan, mungkin terjadi sesuatu yang buruk. Jadi dia bilang, kamu udah kepepet, udah nggak ada jalan keluar lagi buat kamu. Nggak ada yang nolongin, nggak ada yang perhatiin, nggak ada yang peduli sama kamu, nggak ada. Udah kamu aja sekarang ubah batu jadi roti. Yang penting kamu nggak kelaparan. Saudara, kita begitu apa enggak ya? Daripada istri anak kamu nggak makan, kan lebih baik kamu. Atau dari kalau misalkan saudara sebagai single mother atau single father, daripada nanti anak-anak kamu nggak makan, lebih baik kamu. Atau saudara mungkin seorang anak muda, daripada nanti kamu nggak makan kelaparan, lebih baik kamu. Jadi iblis selalu coba memberikan sebuah solusi yang mudah, karena dia melihat kita mampu melakukan itu. Nah saudara, ujian yang pertama mengenai integritas kita adalah bagaimana jika iblis mencobai kita untuk melakukan sesuatu yang dia tahu kita bisa lakukan, tapi kita menolak melakukannya karena kita lebih memilih percaya kepada penyediaan Tuhan. Saudaraku, kalau nanti saudara baca, setelah pencobaan iblis selesai dan iblis tidak mampu membuat Yesus jatuh dalam dosa, Alkitab berkata malaikat-malaikat datang dan melayani Yesus. Jadi sebenarnya penyediaan itu sudah ada. Penyediaan supranatural itu sudah ada, berkat itu sudah disediakan. Yesus cuma perlu menunggu sedikit lagi sampai semua masa ujian pencobaan itu selesai, maka berkat dari Allah akan diberikan. Tetapi saudaraku, iblis tahu, makanya dia mencoba Yesus di menit-menit terakhir dan coba kasih solusi. Saudara, kalau kita termakan oleh solusi iblis yang mudah, kita kehilangan berkat dari Tuhan. Dan ada banyak orang akhirnya menyesal. Karena ketika mereka terdesak, ketika mereka kepepet, ketika mereka sedang dalam posisi sulit, mereka pada akhirnya dengan mudah menerima solusi yang daripada iblis tadi. Mempermudah semuanya. Dan akhirnya menyesal. Kenapa? Karena ternyata berkat itu sudah Allah sediakan. Kalau kita belajar dari kisah Abraham, waktu itu Abraham bawa Ishak naik ke atas gunung. Ishak tanya, "Papa, kita mau kemana? Mau mempersembahkan korban." Ishak nanya, "Korbannya mana, Pak? Nggak ada domba." Saudara tahu Abraham jawab apa? Tuhan akan menyediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi Abraham taat dengan proses naik ke atas gunung. Dan ketika dia mau persembahkan Ishak anaknya, ada suara Tuhan yang berkata, "Abraham, jangan. Aku sudah lihat iman kamu. Tuh, lihat di sono. Ada domba, tanduknya tersangkut. Korbankan itu." Saudara, saya percaya kalau kita bisa tahan lewati masa padang gurun, kita seperti Yesus. Kalau kita bisa bertahan melewati masa pandemik ini, sekalipun susah secara finansial, susah cari jalan, susah cari kerja, susah mau rintis bisnis, susah minta tolong sama orang, gak ada yang mau perhatian sama kita. Tapi kalau kita mau bertahan sedikit sekali, sedikit lagi, sedikit saja, penyediaan Tuhan akan dinyatakan tepat waktu. Amin. Jadi saya ingin berkata pada saudara hari ini, bertahan sedikit lagi. Jangan langsung menyerah, jangan. Karena saya ini ngomong, saya juga ngalamin ini pandemik ini gak mudah, saudara. Tapi dalam hidup saya selama masa pandemik, di tengah-tengah kesulitan, Tuhan tuh kasih kemudahan. Ada aja yang dipermudah. Mau bayar cicilan lah dipermudah, bayar inilah dipermudah, ya. Saya percaya kok ada di antara kita yang sekalipun kita sedang lewati masa sulit, Tuhan tuh ada aja kasih kemudahan. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini harus bayar hutang. Saudara nggak punya uangnya. Saudara berdoa dan bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya nggak mau cari jalan pintas dari setan. Saya nggak mau terima solusi dari setan. Tapi Tuhan, saya mau minta tolong sama Tuhan. Di tengah kesulitan saya membayar hutang, Tuhan akan beri kemudahan." Lalu tiba-tiba orang yang nagih hutang datang sama saudara dan saudara berkata, "Pak, saya belum punya uangnya." Dan tiba-tiba orangnya bilang, "Oke Pak, kalau begitu ya, seberapa ada Bapak cicil ya, saya kasih Bapak kemudahan." Itu kemudahan, saudara.
Atau saudara kebingungan karena keluarga saudara sakit, kena COVID-19 atau sakit apapun. Coba cari ICU, coba cari rumah sakit, coba cari ruangan, gak dapet, susah. Saudara stres, bingung. Orang bilang, oh pakai cara ini aja lah, cepet. Tapi saudara bilang, enggak, saya mau ngandalin Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan kasih kemudahan. Seperti beberapa orang kesaksian sama saya. Entah bagaimana mereka dikasih kemudahan. Ada satu orang ngalamin kecelakaan cukup parah saudara, sehingga tulang ini sebelahnya remuk, matanya juga sampai kena. Itu dia harus bayar ratusan juta itu. Tapi tiba-tiba ada yang bantuin dia ngurusin surat-surat, sampai akhirnya semua biaya pengobatannya yang harusnya ratusan juta tuh jadi gratis. Itu kan kemudahan saudara, karena ada orang yang mendoakan. Yuk kita sama-sama percaya yuk bahwa kalau setan bisa kasih kemudahan, Tuhan juga bisa kasih kemudahan. Kalau setan bisa kasih solusi, Tuhan bisa kasih solusi. Cuma seringkali solusi dari setan emang datang duluan. Entah itu si setan tuh begitu dia itu. Dia tuh selalu mencoba mendahului Tuhan dengan sesuatu yang kelihatannya baik. Kalau kita terima, kita kehilangan yang terbaik dari Tuhan yang akan datang sesaat lagi. Yuk, hari ini saya ingin mengajak saudara semua. Saudara mungkin sedang mengalami kesulitan, saudara mungkin sedang di padang gurun kehidupan, saudara sedang melewati lembah kekelaman, saudara sedang melewati masa sulit, sukar. Tapi yuk jangan mudah kita tertipu oleh iblis dan akhirnya jatuh ke dalam pencobaan iblis. Jangan biarkan kita terima begitu saja solusi-solusi dari iblis, jangan. Tapi ayo kita sama-sama datang sama Tuhan, berserah sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Percaya deh, Tuhan pasti akan beri kita solusi. Kita akan kasih kita ide, strategi, akan berikan kepada kita kemudahan. Kalau saudara mungkin dilihat di luar sana banyak orang lagi bicara tentang ya entah itu trading lah, entah itu saham lah, entah itu apapun lah. Ayo pertimbangkan baik-baik, tanya Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Seperti apa langkah yang harus saya ambil? Karena apa yang berhasil buat orang lain belum tentu berhasil buat saudara. Jadi yuk kita tanya Tuhan. Biarkan Tuhan kasih kita hikmat. Apa yang harus kita lakukan dalam masa-masa pandemi ini. Amin. Jangan seperti Saul yang akhirnya justru mendapati dirinya ditolak oleh Tuhan. Jadi ujian integritas yang pertama adalah ketika kita diperhadapkan dengan solusi yang lebih mudah. Jalan keluar yang lebih mudah. Padahal gak lama sesudah itu Tuhan udah sediakan berkat yang lebih baik buat kita. Saudaraku, mari hari ini kita sama-sama percaya dan sama-sama katakan dengan saya yuk. Di tengah-tengah kesulitan, Tuhan akan memberikan kemudahan. Amin. Yang amin boleh senyum nontonnya, jangan cemberut ya. Oke, kita lihat poin yang kedua. Di poin yang kedua saudara, masih di Lukas pasal 4 ayat 9. Kemudian si iblis ini membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis bilang sama Yesus, jika engkau anak Allah, buktikan Allah ada di pihakmu. Jika engkau anak Allah, coba engkau lompat. Karena ada tertulis, Tuhan akan kirim malaikat untuk menatang kakimu. Jadi waktu dia lompat, kakinya dipegangin sama malaikat supaya nggak jatuh. Nah, coba buktikan. Saudara, ujian yang kedua adalah ujian ketika orang-orang mulai berkata kepada kita, kamu benar orang Kristen kamu benar anak Tuhan, benar memang Tuhan ada dalam pihak kamu. Kalau benar buktikan, mana pembelaan Tuhan? Buktikan dong, mana katanya diberkati, katanya anak Tuhan diberkati, katanya anak Tuhan nanti dipromosi, katanya anak Tuhan nanti Tuhan menyediakan segala kebutuhannya. Buktikan, ayo buktikan kalau memang ada Tuhan dalam hidup kamu. Nah, kadangkala kita terpengaruh dengan omongan orang. Dan kita akhirnya datang sama Tuhan dan berkata begini, Tuhan,
Buktikan kalau Engkau ada dalam hidupku. Buktikan Tuhan kalau Engkau ini telah memilih aku. Buktikan Tuhan kalau Engkau sudah manggil aku. Buktikan Tuhan kalau Engkau sungguh-sungguh ada dalam hidupku. Nah, kita minta-minta Tuhan membuktikan dirinya kepada kita bukan karena tulus, tapi karena omongan orang. Makanya Yesus nggak mau. Yesus nggak mau tergoda si iblis ini dengan berkata, oke, aku akan buktikan Allah di pihakku ya. Kamu lihat ya, aku lompat. Enggak, kenapa? Karena Yesus sadar hidupnya tidak ditentukan oleh perkataan orang. Saudara, kita ini tidak pernah dipanggil Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhan ada dalam hidup kita ke orang lain. Enggak ada di panggilan begitu. Yang ada itu kita dipanggil oleh Allah untuk memancarkan kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Nah, memancarkan kemuliaan Allah itu prinsipnya sederhana. Prinsipnya adalah memiliki hidup yang berserah kepada Tuhan. Secara otomatis kemuliaannya bersinar. Kita ini dipanggil jadi terang, bukan membuktikan kita adalah terang. Beda. Ya, beda. Dipanggil menjadi terang itu artinya kita cukup menjadi terang, nanti terang itu bercahaya. Kita nggak perlu sama orang, aku terang, lu lihat nggak? Gue terang nggak? Lu terang, lihat gue terang nggak gitu. Kita dipanggil menjadi anak Allah, bukan membuktikan sama orang kita anak Allah. Karena kalau hidup kita pakai untuk membuktikan sama orang, capek nanti lama-lama hidup kita ini, saudara. Capek nggak saudara hidup begitu? Coba buktiin sama orang, capek. Dan yang kedua, itu adalah simbol dari kesombongan. Seperti misalnya ada satu orang kakinya keinjak, terus tiba-tiba dia bilang, lu nggak tahu siapa gua, gitu, ya, injak kaki orang, emang lu nggak tahu siapa gua, gitu. Jadi ini orang coba membuktikan kepada orang lain siapa dirinya. Enggak, kita nggak dipanggil untuk begitu. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang memancarkan terang Kristus lewat hidup kita secara natural, nggak dipaksa-paksa. Dengan kata lain, saudara, pembelaan Tuhan tuh nggak perlu dipaksa-paksa. Bela aku. Pembelaan Tuhan akan turun kepada orang-orang yang rendah hati. Ketika kita nggak membela diri kita sendiri, Tuhan bela kita. Penyediaan Tuhan pun sama. Penyediaan Tuhan, berkat Tuhan tuh nggak datang karena Tuhan berkati aku Tuhan, supaya aku bisa membuktikan kepada orang-orang aku diberkati. Enggak. Berkat Tuhan tuh turun dengan sendirinya saat kita hidup untuk Tuhan. Amin. Ya saudara, jadi Yesus nggak mau jatuh ke dalam godaan si setan. Yesus akan bilang sama setan begini, I have nothing to prove to you. Coba katakan pakai bahasa Inggris biar belepotan ya. I have nothing to prove to you. Aku nggak punya obligasi, tanggung jawab apapun membuktikan sesuatu sama kamu. Hakim hidupku adalah Tuhan. Tapi aku akan mencoba menghidupi firman Tuhan supaya terang itu bercahaya lewat hidupku kepada orang-orang. Amin. Amin, saudara. Saya tutup dengan poin yang ketiga. Poin ketiga, ya, Lukas pasalnya yang keempat. Kita kembali Lukas pasal 4, ayatnya yang ke-5. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang terakhir, saudara, ujian integritas yang iblis berikan kepada Yesus. Pencobaan yang iblis berikan pada Yesus adalah, aku punya segalanya. Kamu mau gak menyembah aku? Mau gak tunduk sama aku? Aku kasih kamu semuanya. Saudara, saya mau tutup dengan pemikiran begini. Kita ini kan sempat dipusingkan dengan vaksin dan 666 ya. Tanda 666. Hati-hati kamu, di vaksin itu ada tanda 66.
Kalau kamu terima vaksin, kamu berubah jadi pengikut setan, gak masuk surga kamu. Ya itu ramai, saudara. Jadi ada orang-orang yang bilang, jangan pakai vaksin, jangan terima vaksin, jangan, ada 666. Sampai heboh gitu ya. Saudara, tahu nggak saudara, tanda 66 itu muncul bukan karena vaksin. Tanda 666 itu nanti muncul di dahimu dan di tanganmu saat kamu dengan sadar diri menyembah setan. Kenapa kita bisa nyembah setan? Karena setan menjanjikan sesuatu yang kita sepertinya melihat Tuhan nggak janjikan. Setan akan selalu berkata begini, Tuhan lu bisa nggak buat begini? Nggak bisa kan? Gua bisa. Tuhan lu bisa nggak bikin lo kaya? Nggak bisa, gua bisa. Tuhan lu bisa nggak buka jalan buat lo? Nggak bisa, gua bisa. Tuhan lu bisa nggak? Nggak bisa, gua bisa. Nah jadi si setan tuh akan selalu membanding-bandingkan dirinya dengan Tuhan. Dan ketika saudara melewati padang gurun, masa sukar, dan gak melihat pertolongan Tuhan dalam hidup saudara, saudara akan berpikir, iya juga ya, setan kayaknya lebih berkuasa daripada Tuhan. Jadi tanpa saudara sadari nanti, iman saudara mulai terkamiri, hati saudara mulai menjauh dari Tuhan. Dan Alkitab pernah berkata, orang-orang yang pada awalnya mengecap karunia sorgawi, tetapi pada akhirnya lalu murtad, berbalik kepada Allah, itu adalah orang-orang yang pada akhirnya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan nanti. Jadi kita menyembah setan, baru tuh tanda muncul. Nggak dibalik, nggak pakai tanda cepat terus tiba-tiba kita langsung nyembah setan, nggak begitu. Nah di hari-hari terakhir akan ada banyak orang, Alkitab berkata, bahkan orang pilihan akan iblis coba sesatkan. Dengan cara gimana? Banding-bandingin setan sama Tuhan. Tuhan lo bisa nggak bikin lo kaya? Tuhan lo bisa nggak promosi? Tuhan lo bisa nggak? Tuhan lo bisa nggak? Kalau nggak bisa, nyembah gua aja, gua bisa. Jadi akhirnya saudara mulai pergi ke gunung. Saudara mulai cari ilah-ilah lain. Saudara mulai mengandalkan logika saudara. Saudara mulai mengandalkan kekuatan orang lain. Saudara mulai mengandalkan koneksi, harta, manusia. Dan tanpa disadari, saudara nggak lagi menyembah Tuhan. Saudara mulai menyembah iblis, mulai menyembah dunia ini, mulai menyembah kosmos, mulai menyembah alam semesta, apapun lah. Yang pasti bukan Tuhan. Dan pada saat itulah kita sudah terhilang. Makanya iblis mencoba Yesus dengan berkata, Tuhan lo bisa nggak kasih lo kemegahan dunia? Yesus nggak jawab bisa loh. Yesus cuma jawab begini, hey, sekalipun Tuhan gak memberikan aku semua kemegahan dunia, aku tahu siapa yang harus aku sembah. Iblis diem udah digituin. Aduh, ini orang beda. Saya tutup dengan sebuah pernyataan dan kita berdoa. Orang-orang yang tulus hatinya tidak akan mudah dimanipulasi oleh iblis, tidak akan mudah disesatkan oleh iblis, tidak akan mudah dicobai oleh iblis, dan tidak akan mudah ditipu oleh iblis. Karena hatinya tulus, murni. Tapi kalau orang hatinya sudah mulai mengejar dunia ini, orang-orang seperti ini mudah dimanipulasi, mudah dibodohi, mudah ditipu, mudah disesatkan. Ayo saudara, di tahun integritas ini kita sama-sama seperti Yesus, kita melewati Jesus way, jalan Yesus, cara Yesus. Yaitu apa? Tetap memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan tanpa syarat apa-apa. Mengasihi Dia semata-mata karena Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Mari kita sama-sama meneduhkan hati kita sebentar dan mari kita berdoa. Saya ingin mengajak saudara di rumah, kalau saudara sedang punya masalah, pergumulan, kesulitan, saudara sedang mencari jalan keluar, arahkan tangan saudara ke layar dan mari kita berdoa sama-sama. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus pada hari ini, buat setiap umatmu yang sedang mengalami kesulitan, berikan kemudahan di tengah-tengah kesulitan ya Tuhan. Buat setiap umatmu yang sedang mencari solusi, berikan solusi bagi permasalahan mereka. Buat umatmu yang sedang bergumul dengan pencobaan iblis, berikan kepada mereka kasih karunia dan kekuatanmu ya Allah. Bicaralah kepada mereka agar mereka tetap teguh. Dan buat umatmu yang sedang sakit, dalam nama Yesus hari ini, kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan engkau oleh bilur-bilurnya yang kau telah disembuhkan. Tulang-tulangmu, organ-organ tubuhmu dijamah dan disembuhkan oleh Yesus. Dan saudara yang sedang mengalami pergumulan di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, aku berdoa hari ini biarlah kasih karunia Allah menguatkan dan meneguhkan engkau, sehingga engkau mampu bertahan dalam setiap pergumulanmu dan engkau akhirnya menemukan Tuhan dan menemukan jalan
untuk setiap masalah yang sedang kau alami. Biarlah di dalam hatimu engkau akan tetap mencintai Yesus, sekalipun engkau belum melihat pekerjaannya, mujizatnya, jalan-jalannya. Tetaplah bertahan sampai akhir. Saya ingin berkata kepada saudara hari ini, bertahanlah sedikit lagi. Karena Tuhan akan menyediakan kepada saudara segala yang saudara butuhkan, sehingga namanya dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Angkat kedua tangan kita saudara, biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami oleh kuat kuasa darah Kristus Immanuel yang menyertai hidup kami. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, kami akan hidup dalam kekudusan, menjaga, berusaha dalam hidup benar. Yang percaya berkata amin.